Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, sesi kita hari ini pembahasan masalah fikih taharah, fikih salat, dan fikih safar. Pembahasan ini sebetulnya cukup panjang sekali ya. Penjabaran tentang masalah taharah dan penjabaran tentang masalah salat, ditambah lagi tentang safar, bepergian. Sesi ini dipisah antara laki dan perempuan karena memang pembahasan yang di perempuan lebih banyak lagi, Pak. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan yang selalu bikin perempuan itu stres. Jadi istri-istri bapak selalu bikin stres, dirinya sendiri yang betulnya bikin stres. Suaminya nggak ada jawaban sehingga muter di situ aja. Padahal permasalahan yang bikin dia stres itu hal yang sepele sebetulnya. Nah, itulah kenapa harus dipisah dan ditambah lagi perempuan selalu sibuk dengan yang namanya pernak-pernik. Nah, bagaimana hukum dan pandangan syariahnya? Adapun laki-laki jauh lebih simpel. Ya. Walaupun demikian, pembahasan ini akan terbagi menjadi dua, seperti kisi-kisi yang diberikan kepada saya dari panitia tentang, pertama tentang masalah taharah, yang kedua bicara tentang safar, salat dan safar. Ya. Ya, masalah taharah di sini akan bicara tentang najis, kemudian membersihkan pakaian yang terkena najis, tata cara mandi besar, wudu, tayamum, dan hal-hal yang membatalkan wudu dan tayamum. Kemudian masuk pada pembahasan tentang salat. Saya kira kalau saya bahas satu-satu, ini waktunya nggak bakal selesai, Pak. Ini pembahasan nggak bakal selesai. Ya. Tapi lebih baik kita akan bahas ini dengan cara kita berdiskusi saja. Pertama, bicara masalah taharah. Taharah ini dalam bahasa Arab, aslinya bahasa Arab, berasal dari kata tahara, atau bacaan lain tahura, artinya suci, bersih. Tahara kata kerjanya ya, suci, sama bahasa Indonesianya, suci, bersih. Kata tahara dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk yang hissi, yang terlihat, maupun bisa dipakai untuk yang maknawi, yang tidak terlihat. Tahara yang maknawi, yang tidak terlihat, itu berkaitan dengan
hati. Suci, bersih hatinya. Pembahasan ini di luar dari pembahasan fikih sebagai keilmuan. Suci hati, bersih hatinya masuk dalam konteks pembahasan yang semalam, yaitu tentang keikhlasan. Dan itulah motor penggeraknya. Dan itulah syarat diterimanya dari pada semua amalan kita. Keikhlasan, kesucian hati. Ini bukan topik pembahasan kita hari ini. Tapi topik pembahasan kita hari ini tentang thaharah hissiyah, bersuci fisik yang terlihat. Nah, bersuci fisik yang terlihat ini bisa pada badan, bisa pula yang kedua pada pakaian, dan bisa pula yang ketiga pada tempat. Ini bersuci fisik. Bersuci di sini tentu bicaranya ada dua pertanyaan. Bersuci dengan apa dan dari apa? Kalau menjawab pertanyaan pertama, bersuci dengan apaan? Jawabannya adalah al-aslu fit taharati al-ma'. Kaidah utama pada bersuci ini adalah dengan menggunakan air tentunya. Ini kaidah utamanya. Dengan menggunakan air. Seperti apa air itu? Kalau dalam fikih para ulama menyebutnya dengan istilah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Apa itu? Air yang masih asli. Seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Airnya masih asli. Apa? Air apa? Air sumur, mata air, sungai, hujan, kolam. Nanti dulu kalau kolam, karena dia sudah ada percampuran, ya. Nggak asli kan masih ada. Hujan, ini semua ini contoh-contoh ini adalah disebut dengan air mutlak, Pak. Masih asli. Ini semua tentu suci, dipakai untuk bersuci. Nah, nanti di musim haji airnya itu jadi panas, Pak. Air yang dipakai di masyair, saya nggak bicara yang di hotel, yang di masyair haram. Masyair itu istilah untuk Mina, Arafah, Musdalifah. Ini disebut dengan istilah masyair. Ini areanya. Di area Mina, Arafah, Musdalifah. Ini disebut dengan masyair. Area yang terpisah dari Masjidil Haram, jauh lokasinya. Nah, di masyair itu airnya panas semua, Pak. Tidak ada air biasa, tidak ada. Bukan panas-panas banget gitu loh maksudnya. Ya, lumayan lah. Kenapa dibikin panas saya nggak tahu. Mungkin untuk menghindari bau dan sebagainya ya. Mereka bikin panas. Nah, ini akhirnya dijadikan selalu perdebatan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para ustadz-ustadznya.
Air panas ini dalam istilah fikihnya disebut dengan ma musyammas, istilah zaman dulu. Air yang terkena sinar matahari. Ya, air yang terkena sinar matahari jadinya panas. Karena zaman dulu tidak ada alat. Ya, tidak ada alat untuk memanaskan air, tidak ada. Tentu mereka menggunakan alat atau panas kita nggak tahu. Yang penting keluar dari keran panas saja. Ya. Nah, dalam fikih, apakah air yang panas ini terkena sinar matahari ini suci? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau perbedaan pandang dalam fikih itu wajar, Pak. Kalau masalah akidah tauhid tidak ada perbedaan. Kalau yang berbeda berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah, gitu aja. Kalau fikih, para ulama ahlus sunnah sendiri berbeda pandangan. Nah, saya akan berusaha menyebutkan sebatas kemampuan saya, sepengetahuan saya. Kalau memang berbeda, saya sebutkan berbeda. Kenapa? Biar wawasan dan wacana kita luas. Kita nggak menyalahkan orang nanti pada akhirnya. Air yang musyammas atau air yang panas ini, para ulama fikih berbeda pandangan. Madhab pertama yaitu madhab asy-Syafi'i, Syafi'iyah, mengatakan air yang musyammas ini tidak boleh dipakai untuk berwudu, bersuci. Karena mereka menganggap ini makruh karena faktor mataharinya. Madhab yang kedua, ini madhab jumhur ulama. Dan ini madhab yang paling kuat. Air panas tetap dikatakan sebagai air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum dalil yang mengatakan bahwa air yang kena matahari itu tidak boleh dipakai. Mazhab Syafi'i yang pertama tadi bukan berarti najis, tapi bagi mereka air matahari itu suci tapi tidak mensucikan. Gini, air menurut mazhab Syafi'i itu ada 3 kelompok, Pak. Ini mazhab Syafi'i ya. Ada air suci, ada air suci mensucikan, yang ketiga ada air najis. Air suci maksudnya dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kok aneh? Contoh air musyammas ini. Atau madhab mereka juga air musta'mal, air yang bekas dipakai. Pertama bekas air wudhu, airnya nggak kebuang, tapi ditampung di ember, ketampung. Nah, air yang ketampung ini disebut air musta'mal, sudah kepakai. Dalam mazhab Syafi'i suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, makruh secara hukum menurut mereka. Ya, makruh kata mereka. Tapi suci kalau kena badan, kena baju, tidak najis. Seperti pula teh. Teh itu suci, kena baju tidak najis. Kopi, terus minuman soft drink suci, tapi itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Tidak ada ceritanya orang wudhu pakai teh kan, Pak? Itu fikih kadang aneh-aneh, Pak ya. Yang kedua, suci mensucikan. Nah, ini yang komplit, bisa dipakai, ya suci yang dipakai untuk wudhu bisa. Yang ketiga tentu najis, ini yang najis yang harus dibuang. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i itu. Mazhab yang kedua tadi menganggap air itu cuma 2. Kalau enggak suci ya najis, gitu. Enggak ada air suci terus yang satunya air suci mensucikan. Semuanya air suci mensucikan. Selama dia disebut dengan air. Jadi kalau teh, ya teh itu bukan air. Teh ya teh. Kopi
Kopi bukan air, Pak. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari yang namanya apa? Air. Dia pindah ke jenis yang berbeda. Sepertinya perselisihannya cuman khilaf suri, hanya redaksional aja. Gitu kan? Ya Pak ya, paham enggak? Karena redaksional kan Pak. Tapi fikih itulah fikih lah ya. Nah, ini yang mendasari perbedaan pandang terhadap air panas sama air bekas terpakai. Pandangan yang rajih, yang kuat, saya nggak terlalu panjang lebar ya menjelaskannya, habis waktunya di sini Pak. Pandangan yang kuat bahwa ini air semuanya tetap suci dan mensucikan. Dasar hukumnya apa? Satu, tidak ada dasar dan dalilnya. Ya, tidak ada dalil hukumnya. Yang mengeluarkan ia menjadi air yang tidak mensucikan, tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Kata Rasulullah SAW, air itu suci. Tidak ada suatu pun yang bisa menjadikan ia najis, kata Nabi. Nah, ini kaidah utamanya. Jadi nanti ketika berwudu di sana, jangan kaget, wah airnya panas ini. Saya dengar dari guru di sekolah dulu, ini nggak boleh dipakai wudhu, panas, tunggu dingin. Kan dulu gitu ya kita pelajari. Tungguin dulu dingin gitu ya. Nah, ini perbedaan pandang dan inilah pandangan yang kuat. Dan yang kuat ini diambil oleh kebanyakan para ulama fikih yang dahulu maupun yang kontemporer sekarang. Ini masalah air panas maupun air mustakmal yang bekas kepakai. Bekas kepakai juga sama pandangan yang kuat bahwa itu mensucikan juga. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya jelas bahwa Rasulullah SAW seringkali mandi bareng sama Aisyah dengan air yang ditampung karena air kan susah Pak. Jadi mandi bareng di satu bejana, keluarnya airnya ditampung lagi. Lalu dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan air yang bekas ini mensucikan, bisa dipakai. Loh itu kan mandi biasa. Bisa jadi ada orang membantah. Ini mandi biasa. Dijawab, ada riwayat yang lain menyatakan bahwa pernah Aisyah mandi bareng sedangkan beliau lagi menstruasi. Kata Nabi, yang mens kan bukan airnya, kamu. Mana ayo Pak? Subhanallah ya. Romantisnya Rasulullah SAW sama istrinya. Nah, ini air yang mustakmal, yang bekas. Nah, jadi bersuci kaedahnya dengan menggunakan air. Tidak boleh kita berpindah dari air kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Apa itu? Satu, tidak ada air sama sekali. Ya, memang gak ada air mau diapain. Dua, ada air tapi tidak bisa memakai. Kenapa? Sakit yang tidak bisa pakai air. Saat itu dia boleh berpindah dari al-badal, penggantinya. Penggantinya adalah debu. Untuk yang dikenal dengan istilah tayamum. Nah, pembahasan ini akan bermanfaat kalau di pesawat. Banyak pembimbing itu umrah maupun haji yang menyepelekan permasalahan ini. Udah di pesawat tayamum deh. Itu mas'ul, tanggung jawab itu di hadapan Allah dia. Berbicara hukum tapi dia tak tidak punya ilmunya. Itu sangat banyak sekali dan itu bahaya Pak. Nah, pertanyaan di pesawat sekarang, apakah pesawat tidak ada air?
Hah? Banyak, nggak mungkin kehabisan itu pesawat dengan air. Ada air. Apakah kita nggak boleh pakai air, diri kita sakit? Enggak, alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Ya, meriang juga enggak, alhamdulillah sehat. Terus kalau nanya sama pramugari ya pasti dilarang, Pak. Mbak, saya wudhu sini boleh? Oh jangan Pak, nggak boleh. Ya pasti nggak boleh. Kenapa? Dia nggak mau ruwet. Becek Pak. Kan gitu kan. Pramugari nggak mau ruwet Pak, Anda becek. Tapi terus gimana? Nggak usah nanya pramugari. Tapi tetap jaga jangan sampai becek. Gimana caranya? Oh nanti itu kita ajarin Pak. Kita ajarin nanti wudhu segelas. Ya. Wudhu segelas ini. Bisa. Segelas aja bisa, apalagi di pesawat. Nggak pakai becek, tapi bisa wudhu. Selesai kan masalah? Nah ini. Jadi jangan gampang-gampang ngambil kesimpulan, pakai tayamum aja. Lagian kalau pakai tayamum, debunya di mana? Ayo. Ada debu itu di jendela pesawat? Nggak boleh pesawat ada debunya. Kan gitu kan? Pelanggaran internasional itu pesawat berdebu itu. Terus kemana ayo debunya? Minjem sapunya pramugari. Mbak pinjem sapunya Mbak. Itu ketawa itu orang. Jadi inilah berpikirlah yang logis dan berpikirlah sesuai kaidah hukum syariat. Nah, ini pembahasan ini sangat penting itu di sini permasalahannya. Jadi bersuci menggunakan air itulah kaidah utamanya. Tidak lari dari air kecuali dalam kondisi tertentu nggak ada air atau kitanya yang tidak bisa menggunakan air karena faktor sakit. Ini masalah berikutnya sekarang masalah ada yang ditanyain Pak yang ini sebelum saya pindah karena masalahnya lain-lain. Silakan. Masalahnya lain-lain Pak. Nanti keburu lupa Bapak kalau saya masuk ke sini lupa nanti. Tercampur dengan benda suci. Air tercampur dengan benda suci. Contoh gini Pak. Ini di rumah kita. Anak-anak main sabun batangan. Kan biasanya gitu ya. Lalu ini yang rumah model dulu ya. Lalu sabun batangan masuk ke bak. Sehingga airnya gimana? Berubah kan? Nah, perubahan struktur air ini sebabnya apa? Benda suci atau benda najis, Pak? Hah? Benda suci. Suci ditambah suci jadinya suci, Pak. Nah, sekarang di building, gedung-gedung atau perusahaan pengolahan air negara, daerah mengambil air, mungkin airnya kotor, diolah najis, diolah yang pada akhirnya sebab air itu najis hilang. Apa yang menyebabkan air itu najis, Pak? Masuknya benda najis. 2, terjadi perubahan pada struktur air. Apa itu? Bau, warna, rasa. Berubah. Jadi perubahan itu karena faktor benda najis. Benda najis. Lalu masuk di satu alat canggih sekarang, diolah dengan bahan-bahan kimia yang menjadikan semua itu hilang. Apa hukumnya berarti? Kembali ke hukum aslinya. Apa hukum aslinya? Suci.
Kenapa? Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Kaidah fikihnya, hukum itu ada dengan keberadaan sebab. Ketika sebabnya tidak ada, maka hukum itu juga nggak ada. Paham? Dicampurin kaporit atau apalah, diolah-olah sehingga hilang. Atau kolem yang Bapak sebutkan tadi, dia bercampur dengan lumut, ya, atau bercampur dengan akar kalau di daerah tertentu Sumatera, Kalimantan, sehingga terjadi perubahan. Nah, menjadi sebab perubahannya apa itu? Benda suci, berarti airnya tetap suci, Pak. Paham? Begitulah dianalogkan pada yang lain. Jadi kalau air suci kemasukan benda najis, umpama toren di rumah berapa biasanya, Pak? 2000 ya umumnya ya. Kemasukan bangkai tikus yang segede kucing gitu, tikusnya umpamanya. Kan tikusnya nggak gede-gede kan kalau di Jakarta kan. Bangkai masuk ke dalam. Bapak kan tidak tahu. Sehari, 2 hari, sampai rusak tuh bangkainya tikus. Yang terjadi dengan air Bapak apa? Hah? Bau kan? Nah, kebanyakan ahli fikih menilai itu najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i menganggap ukur dulu apakah ukuran 2 kula atau tidak. Tapi kalau kebanyakan para ulama tidak. Kenapa? Karena ukuran standar 2 kula hadisnya itu lemah, dhaif, tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Ribet ya fikih, Pak ya? Enggak ribet sih, Pak. Cuman akarnya yang banyak. Paham sampai sini, Pak? Ada lagi yang mau tanya tentang air? Air rawa. Air rawa itu dia mengendap. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaktasilu min. Jangan kalian kencing di air yang mengendap. Jangan kencing di situ. Air itu air diam, nggak ngalir. Lalu nanti ada orang yang mandi di situ. Berarti yang dilarang di sini mandinya, berwudunya atau kencingnya? Hah? Kencingnya, Pak. Boleh mandinya? Boleh, Pak. Loh, ada perubahan airnya sebabnya apa dulu? Kalau rawa itu biasanya penyebab perubahannya apa? Akar atau tumbuh-tumbuhan atau tanah. Nah, ini benda najis atau benda suci? Hah? Suci. Berarti hukum airnya apa? Air laut berubah nggak aslinya dari aslinya? Asin nggak? Asin, Pak. Hilun maitatu. Airnya suci, bangkainya halal. Bangkai laut ya, ikan maksudnya. Paham ya?